Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka secara langsung untuk membahas tentang materi, yaitu materi sejarah kebudayaan Islam, yang mana materinya ini terkait tentang turunnya wahyu pertama. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang masa sebelum kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita berlanjut ke materi turunnya wahyu pertama. Sebelum kita berlanjut ke pembelajaran, adik-adik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang kita pelajari bisa mudah untuk difahami. Amin. Berdoa mulai. Ya, selesai adik-adik. Oke, sebelum kita berlanjut ke pembelajaran juga, di sini kakak absen terlebih dahulu ya, adik-adik, supaya kakak tahu siapa saja yang hadir dalam pembelajaran ini dan siapa saja yang tidak hadir dalam pembelajaran ini. Oke, mulai. Tanto hadir, oke. Tommy, oke, hadir. Casman, oke, hadir. Wardani, oke, hadir. Wahir, oke, hadir. Arib, oke, hadir. Ya, alhamdulillah dalam pembelajaran ini adik-adik hadir semua dalam mengikuti pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini. Alhamdulillah. Ya, marilah kita bersama-sama membuka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke pembelajaran atau pembahasan kita pada hari ini, yaitu turunnya wahyu pertama. Pada genap 40 tahun tampaklah tanda-tanda kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Dan pada suatu ketika Nabi Muhammad ingin berujlah ke suatu tempat atau ke suatu gua, yaitu yang bernama Gua Hiro. Nabi Muhammad ingin berujlah atau menyendiri dan menjauhi dengan sebuah keramaian. Pada suatu hari di tanggal 17 Ramadan, lebih tepatnya Nabi Muhammad pergi di malam hari ke gua tersebut. Sebelum Nabi Muhammad sampai atau tiba ke gua tersebut, Nabi Muhammad itu sering memberikan atau mengasihi sebagian makanannya kepada rakyat-rakyat yang kurang mampu di bagian Gua Hiro tersebut. Akhirnya tibalah Nabi Muhammad SAW ke dalam Gua Hiro tersebut yang letaknya 5 km sebelah utara kota Mekah. Dan Nabi Muhammad di situ duduk dan melamun. Pada suatu ketika ada seorang yang datang menyampainya. Seorang yang datang itu adalah malaikat Jibril dan langsung menyuruh Nabi Muhammad membaca tulisan yang dibawa olehnya. Itu adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala pada malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad, yaitu turunnya wahyu pertama yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, malaikat Jibril langsung menunjukkan tulisannya dan menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membacanya. Wahai Muhammad, Iqra.
Nabi Muhammad pun menjawab, "Saya tidak bisa membacanya." Dan malaikat Jibril langsung memeluk Nabi Muhammad dengan erat. Kemudian malaikat Jibril bertanya kembali, "Iqra ya Muhammad." Dan Nabi Muhammad SAW menjawab kembali, "Saya tidak bisa membacanya." Kemudian sampai 3 kali dan malaikat Jibril berkata lagi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui." Dan setelah itu turunnya wahyu pertama, yaitu terletak pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan pada saat turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu merasa ketakutan dan gemetaran dan sangat merasa dingin. Dan akhirnya Nabi Muhammad itu lalu meninggalkan Gua Hiro tersebut dan pulang untuk menemui istrinya dalam keadaan kedinginan dan ketakutan. Pada saat itu istrinya yaitu Khadijah menanyakan dan merasa terheran-heran kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad sangatlah berbeda wajahnya. Dia sangat merasa ketakutan dan kedinginan. Nabi Muhammad pun berkata, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Setelah itu Khadijah menyelimutinya dan Nabi Muhammad agak membaik keadaannya. Setelah itu Nabi Muhammad menceritakan semuanya kejadian yang terjadi pada saat Nabi Muhammad berada di Gua Hiro. Dan pada saat itu, setelah Nabi Muhammad merasa tenang dan nyaman, Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk pergi atau menemui pamannya. Pamannya ini yang bernama Waraqah bin Naufal, yaitu orang Nasrani dan ahli kitab terkemuka. Dia sangat paham dengan kitab Taurat dan Injil. Setelah Nabi Muhammad dan Khadijah bertemu dengan Waraqah bin Naufal, dan Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat dia berada di Gua Hiro. Nabi Muhammad bercerita kepada Waraqah pada saat itu, dan Waraqah pun menjawab dan menjelaskan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad pada saat itu. Dan Waraqah bin Abi Naufal itu menyampaikan dan menjawab semua yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. "Demi Allah, Maha Suci Allah, hai anak dan saudaraku, itu yang datang kepada Nabi Muhammad pada saat di Gua Hiro itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang pernah datang pada Nabi Musa alaihi salam. Sesungguhnya, wahai Muhammad, engkau adalah orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi Rasulnya. Sekiranya umurku masih panjang dan ketika kelak kaummu mengusirmu, niscaya aku akan membela dengan sekuat tenagaku." Nabi Muhammad pun bertanya kepada Waraqah, "Wahai Waraqah, apakah nanti umatku akan mengusirku?" "Ya, semua nabi yang membawa tugas-tugas yang sama seperti engkau ini, umatnya itu mengusirnya dan memusuhinya serta memeranginya, dan umatnya itu tidak suka dengan ajaran-ajaran yang engkau bawa ini." Oke, baik, cukup sampai di sini proses pembelajaran kita tentang materi turunnya wahyu pertama. Yaitu turunnya wahyu pertama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh Jibril untuk menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bacaannya yaitu, kakak contohkan ya. Apa adik-adik ada yang bisa untuk membaca surat Al-Alaq ayat 1-5? Coba acungkan tangan. Coba Casman, bacalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Belum hafal ya? Oke, kakak contohkan.
surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke, baik, itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik, kita akhiri pembelajaran dengan tema turunnya wahyu pertama pada hari ini, dan diakhiri dengan nanti kakak ingin adik-adik menghafalnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nanti untuk minggu depan disetorkan pada kakak. Nanti adik-adik hafalkan ya ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq di rumah masing-masing. Nah, mungkin kakak akhiri proses pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat. Amin. Mungkin kita akhiri dengan membaca kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.